Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi. Inilah hari spesial buat kita semua anak yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit untuk menebus dosa kita semua. Yesus bangkit menebus kesalahan kita semua. Kami undang untuk semua bangkit berdiri. Mari kita buka hati kita, biar roh Tuhan Yesus menyertai kita, memenuhi kita, dan memberkati kita semua. Mari kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar, sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, haleluya. Inilah nama-Mu Tuhan, datang untuk menyembah mendengar nama-Mu Tuhan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata
indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan, ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Yesus, tinggikan Kau, ku sembah Kau, Yesus. Kaulah sumber segala kami Tuhan, segala dokter, tak bisa saja yang lemah berkuatkan, yang sakit tersembuhkan. Haleluya Yesus, ku tinggikan Kau Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan, hanya ini yang dapat kami balas Tuhan. Ya anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Segalanya, lebih dalam ku menyembah. Kita naikkan sekali lagi. Kami undang Ibu Gembala untuk mengirim doa firman Tuhan. Ku tinggikan
menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah dan memuliakan nama Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau yang layak menerima setiap pujian kami ya Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau dengan penuh ucapan syukur. Karena kebangkitan-Mu ya Tuhan yang membawa kami ke dalam pengharapan, yang membawa kami ke dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat penderitaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami seluruh umat-umat-Mu bersuka cita pada pagi hari ini karena kami sudah memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Engkau yang sudah lahir, Engkau yang sudah mati, Engkau yang bangkit dan Engkau yang naik ke surga bagi kami untuk menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih seluruh pelayan-pelayan-Mu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, seluruh perangkat-perangkat alat musik, bahkan seluruh apapun yang kami pergunakan untuk kami memuji Engkau, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, pakai kami semua yang lighting LCD Tuhan, semuanya yang dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan urapi, Tuhan pakai kami semua, satukan hati, satukan roh kami, satukan jiwa kami untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang masih di rumah Tuhan. Engkau hantarkan mereka, bawa mereka untuk ada di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap bersuka cita, dan kami percaya kemenangan Tuhan sudah berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah lagu Oleh Darah Anak Domba. Ulasannya yang durasinya, barangkali dilemparkannya para terdakwa kita. Sekarang kau tiba, keselamatan kekuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang durasinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Mari kita itu berdiri semua.
tumbang, haleluya. Oleh kesaksian kita. Siapa yang dikalahkan saudara? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Capek saudara? Kami undang tetap bangkit berdiri. Kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, karena hanya gini yang kita bisa lakukan pada Tuhan untuk membalas kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit hari kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Siapa saudara namanya? Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, jangan sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus kami, Sang penebus juru selamat dunia. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus
rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, amin, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Kasih yang terindah, terima kasih Tuhan. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Kau layak kami sembah, Kau layak kami puji Tuhan. Ku kagumi semua karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan. Hanya ini yang dapat kami balas Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Kami undang Bapak Gembala.
beri kemuliaan. Kami patut bersyukur, berterima kasih bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang telah mati untuk kami, dan hari ini kami merayakan akan kebangkitan-Mu, bahwa Engkau betul-betul Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya, kami senantiasa ada di dalam Engkau. Ini yang menjadi kerinduan kami. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu layak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai terus tim PAW pelayan pujian penyembahan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kembali saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Kita mengucapkan selamat Paskah pada hari Jumat tidak salah. Karena Paskah itu saya sampaikan pada hari Jumat ada hubungannya dengan darah. Lewat darah itu dilewati itu di perjalanan umat Israel dari maut, dari kematian. Dan Paskah itu ketika Yesus bangkit juga kita dilewati, kita diselamatkan. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang datang ke dalam dunia. Dia bukan Tuhan yang telah mati bagi kita, ya, tetapi Tuhan juga bangkit bagi kita. Jadi bukan hanya mati, tetapi Dia bangkit bagi kita. Itulah sebabnya berapa banyak ya kita yang percaya bahwa di dalam kebangkitan, di dalam kuasa kebangkitannya, dan itu sebabnya kita sampai hari ini beriman, percaya, setia datang kepada Tuhan. Karena kuasa kebangkitannya, iman kita, kesetiaan kita, ibadah kita tidak sia-sia kita lakukan, kita menyembah Allah yang hidup. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Filipi 3 ayat 10, firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Melalui surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, apa yang dirindukan, apa yang dikehendaki ialah supaya kita mengenal Dia. Dia itu siapa? Dia itu Allah, Dia itu Tuhan, Dia itu yang datang ke dalam dunia, Dia itu yang menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit. Itulah sebabnya yang kundaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ya berkata, yang dikehendaki Tuhan supaya kita mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitan. Kita sebagai orang percaya rugi ya kalau kita tidak mengalami kuasa Tuhan Yesus itu. Ada banyak orang yang tidak mengenal, tidak mengalami akan kuasa
bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu hidup sampai hari ini. Oleh sebabnya kalau kita tidak mengalami, tidak mengenal kuasa kebangkitan itu, itulah sebabnya masih banyak kita, banyak orang yang jatuh bangun di dalam dosa. Di dalam kebangkitan ini, baik saya akan membacakan ayat tentang kebangkitan, saya nanti enggak menguraikan satu persatu, hanya membacakan kronologis peristiwa kebangkitan Yesus. Lukas 24 ayat yang ke-1 dimulai. Lukas 24 ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" 6. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Ketika Yesus masih hidup, Dia banyak berbicara tentang kematian. Akan ditangkap dan menderita, itu sudah diceritakan sendiri kepada murid-muridnya. 7, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Murid-murid yang sedih, yang susah, yang kehilangan guru, kehilangan penolong karena mujizat-mujizat telah dilakukan menolong banyak orang. 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. 2:11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Murid-murid bersama mendengar pengajarannya, menyampaikan bahwa Dia sendiri yang akan mati, yang akan menyerahkan dirinya menderita mati di kayu salib. Ayat 12. Sungguh pun demikian Petrus, hanya Petrus yang bergegas semangat, bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, inilah peristiwa kebangkitan Yesus yang ku kehendaki apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Kita juga jemaat Ebenezer mengenal Dia, ya, Dia menderita. Penderitaan kita tidak seberapa. Mengenal akan kuasa kebangkitan. Seringkali kita tidak percaya, seringkali kita meragukan juga dalam hidup ini, merasa aduh aku tidak ditolong, aku paling susah, mungkin berkata seperti itu. Ini saya mengambil contoh di dalam Lukas 24 ayat 13, ini yang saya tekankan. Murid-murid bersama-sama dengan Yesus
kecewa. Karena apa? Yesus mati. Nah, ini dialami ayat 13 ini. Ini Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran dari perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, dia ngobrol, bercakap-cakap, menceritakan tentang kesedihan. Datanglah, sementara bercakap-cakap, berkata-kata, mereka berdua, datanglah Yesus sendiri. Loh, Yesus bangkit, dia datang pada saat itu juga. Yesus sendiri mendekat, ya, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, ini adalah pertama kali Yesus setelah bangkit menampakkan diri kepada 2 orang murid Yesus setelah bangkit dari kematian. 2 murid ini yang hilang semangat, hilang harapan, karena selama ini dia bersama-sama mengalami mujizat Yesus, pertolongan, tahu sendiri tentang berapa ribu orang yang menerima makan, yang sembuh, yang mati dibangkitkan, tahu. Karena dia murid-murid. Dikatakan dia meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus. Dari Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 7 mil ya, kira-kira. Kalau dihitung kilometer, kurang lebih 11 kilometer. Jadi 2 orang ini berjalan dari Yerusalem ke Emmaus sambil bercakap-cakap. Jadi diperkirakan mereka itu dalam perjalanan, kalau berjalan kaki, kalau 11 kilo itu kurang lebih memakan waktu 5 jam. Jalur berjalan kaki 5 jam, zaman itu belum ada mobil, belum ada kendaraan. Saudara, apa yang menjadi pertanyaan di sini, apa yang perlu kita pelajari di sini bagi kedua orang murid Yesus ini yang meninggalkan Yerusalem, yang sedih, yang susah. Ayat 16, tetapi dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yesus hadir, Yesus menampakkan diri, Yesus datang kepada 2 orang yang cemas, 2 orang yang hilang harapan, 2 orang yang susah. Kemudian Yesus datang dan berjalan bersama-sama. Ini luar biasa ini. Dan karena ada sesuatu yang menghalang-halangi, 2 murid ini tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Yesus sendiri datang. Yesus mendekati mereka, berjalan bersama mereka. Jadi 2 orang ini termasuk spesial. Karena apa? Mereka didatangi Yesus. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yesus datang tapi mereka tidak melihat, mereka tidak mengetahui. 2 orang ini, 2 murid ini sudah hilang harapan. Karena guru, karena tuh yang dianggap pada saat itu Mesias, penolong, meninggal. Mata mereka tertutup. Mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa mengenal Yesus. Mereka tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita
merasa Kristen, tiap tahun kita merayakan Paskah, jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita tahu kita merayakan Paskah, tetapi jangan sampai kita tidak mengalami, kita tidak mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menutup, yang menghalang-halangi mata mereka. Saudara, Yesus sudah bangkit. Seringkali kita meragukan. Seringkali kita tidak mengalami karena ada sesuatu yang menutup kita. Iman kita menjadi lemah karena penderitaan, karena persoalan, karena penyakit, karena tantangan yang kita hadapi. Saudara, seperti dua orang ini enggak ada harapan. Kalau saudara mengalami seperti dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus ini, mungkin kita juga pernah mengalami di titik terendah. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesukaran. Ingat, ada Yesus yang bangkit, amin. Ada Yesus yang hidup, yang siap menolong saudara. Apa yang menutup mata rohani? Jadi mata rohani mereka tertutup. Dan seringkali juga kita bisa tertutup mata rohani kita. Bagaimana yang dialami oleh dua murid yang tidak mengenali Yesus? Demikian dengan kehidupan saudara. Apa yang menghalangi kita untuk melihat kuasa Tuhan? Apakah mungkin pergumulan yang berat yang kita hadapi di hari-hari ini? Apa karena kita, karena harta? Juga mungkin karena kita dosa. Inilah yang membuat kita tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan. Kesalahan kita, dosa kita. Ayat yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Jadi dua murid ini, yang satu yang bernama Kleopas menjawab. Ketika Yesus bertanya pada saat ayat yang ke-17 itu, kemudian dijawab, seorang dari mereka, ayat 17 dulu coba dibaca. Yesus berkata kepada mereka, ini membuktikan kalau Yesus bisa berbicara, berarti Yesus hidup. Dia setelah bangkit, dia datang bersama-sama berjalan dengan dua orang ini. Yesus berkata, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ini Yesus pura-pura enggak tahu. Maka berhentilah mereka dengan muka muram, ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Loh, ini Tuhan itu sepertinya ngetes ini. Apakah itu? Apa yang terjadi? Jawab mereka, jawab dua orang ini. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Dari sini, orang Israel itu menganggap Yesus itu nabi, hanya sekedar nabi, hanya sekedar manusia. Tapi masih menunggu Mesias Allah yang sesungguhnya. Itulah sebabnya orang Israel itu menginginkan, merindukan nanti Yesus itu menjadi raja secara jasmani, menjadi seperti presiden, menjadi raja di situ. Makanya dia dianggap dia seorang nabi, bukan Tuhan. Jadi dua orang ini tidak melihat, tidak mengalami, tidak mengenal bahwa yang berjalan bersama-sama dengan dia itu adalah Tuhan. Seringkali kalau kita diperhadapkan dengan beban persoalan yang berat, kita juga tertutup, tidak bisa melihat Tuhan. Yang dilihat apa? Persoalan, masalah, sakit penyakit. Mari kita mengenal Dia, mengenal Tuhan.
yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan dan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Mereka mengetahui bersama-sama hikmatnya, perkataannya, kuasa mujizatnya. Saya berdoa supaya kita ini menjadi orang, menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh beriman, mengenal, percaya kepada Yesus, percaya akan kebangkitannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita cari Dia dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Jangan hanya kerja, jangan hanya dengan sibuk kita sendiri, lupa ibadah. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita mencari Tuhan, Dia hidup, Dia bangkit. Mari kita merendahkan diri dan mencari Tuhan. Kita datang ke gereja tiap minggu. Kita ini sama juga kita mencari Tuhan, mencari hadiratnya, menikmati kuasanya. Ini pertanyaan penting ya. Memang Tuhan itu ada di hati kita. Masalahnya yang menjadi masalah itu apakah kita ada di hati Tuhan. Nah itu seringkali kita tidak ada di hati Tuhan, kita di luar Tuhan. Sama seperti Kleopas, dua orang ini, salah satu dari dua orang ini yang tidak percaya akan kuasa kebangkitan. Kalau mereka percaya, pasti dua orang ini tidak meninggalkan Yerusalem. Pasti orang ini tetap di Yerusalem. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena pekerjaan, karena sesuatu hal. Sudah tidak bisa melihat kuasa Tuhan, bahwa Dia hidup, Dia mati untuk kita. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi sekarang kalau saudara lihat di YouTube, banyak orang yang percaya menerima Yesus. Banyak saudara yang dikasih Tuhan dibandingkan daripada yang keluar. Itulah sebabnya biar kita mengenal, mengalami akan kuasa kebangkitan. Yang mereka pikirkan hanya perkara-perkara duniawi saja. Makanya murid-murid sedih dan kecewa ketika Yesus mati dan dikuburkan. Kisah perjalanan ke Emmaus ini adalah sebuah kisah yang frustasi, kisah yang stres, kisah yang kecewa. Dua murid Yesus ini yang merasa ditinggal, mati oleh guru, oleh nabi mereka, sehingga mereka putus asa, sehingga mereka pulang ke kampung halaman. Mereka merasa gagal dan tak ada gunanya untuk tinggal di Yerusalem. Jangan kita meninggalkan Tuhan, amin. Jangan kita meninggalkan Tuhan, tetap di Yerusalem. Tetap percaya kepada Tuhan. Yerusalem itu adalah rumah roti, damai sejahtera. Mereka merasa gagal. Itulah sebabnya mereka pulang ke kampung halamannya. Mereka pergi ke Emmaus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita masih mengalami kuasa Tuhan, atau kita sama seperti kedua orang ini? Seperti Emmaus, mengalami keputusasaan. Di dalam hidup sehari-hari mungkin kita mengalami Emmaus, kekecewaan, masalah-masalah. Yakni saat di mana kita mungkin tidak sanggup lagi untuk menanggung beban, menanggung persoalan kita. Kita tidak kuat untuk menjalani hidup ini. Karena pengalaman kegagalan dan kepahitan, setiap orang itu pasti mengalami. Kita mengalami saat-saat seperti Emmaus, saat-saat frustasi, saat-saat kita lemah, saat-saat kita tidak kuat. Kalau kita tetap ada di dalam Tuhan,
mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, kita akan berangsur-berangsur dan kita akan dapat kuat. Semangat hidup yang lemah, Emmaus itu yang tidak ada semangat, tidak ada gairah hidup. Kalau tidak segera diatasi, saudara, kalau kita tidak kembali mengingat, mengenal, mengalami kuasa Tuhan bahwa Dia bangkit untuk saudara dan saya. Namun dalam perjalanan ke Emmaus, ternyata Tuhan yang bangkit itu hadir dan menyertai mereka di saat sedih, di saat susah. Tuhan hadir, amin. Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memampukan saudara untuk menjalani hidup. Ada semangat, ada gairah. Mari yang kita kembali baca di dalam ayat tadi yang ku kehendaki itu. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kenalah Dia lebih sungguh lagi. Berimanlah, percayalah terus kepada Dia, bukan sekedar Mesias. Kalau di kitab yang lain ada ditulis, cuma tidak sebagai Tuhan, hanya manusia biasa, Isa, saudara yang dikasih. Tapi Dia itulah Yesus Tuhan Juru Selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur, berterima kasih kalau kita beriman, percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita tahu alamatnya. Kalau kita percaya, kalau mengikuti apa yang kita imani, tapi kita tidak tahu ada di mana mereka, di mana junjungannya. Tapi kita tahu alamatnya, Yesus betul-betul Tuhan. Karena Dia Tuhan, ya Dia mampu, Dia bangkit. Tuhan itu loh rela menjadi manusia. Banyak orang yang bingung, loh kenapa kok Tuhan mau menjadi manusia? Itu kemahakuasaan Tuhan, keadilan Tuhan. Karena manusia kena dosa, semua orang telah berdosa, dan dosa itu membawa maut, membawa kematian. Keadilan Tuhan, kemurahan Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kurang enak piye saudara yang dikasih Tuhan. Kita sudah dijamin hidup saudara, di dunia ini juga Dia ada. Dan nanti kalau kita meninggal juga, kemarin kita sudah belajar tentang kematian jasmani, kematian rohani, kematian kekal. Kita mati satu kali, kita hidup dua kali, hidup dari ibu, kemudian kita lahir baru, percaya kepada Yesus. Yang lain belum menerima Yesus. Jadi lahir atau hidup sekali, mati dua kali, tapi kita tidak. Kita mati sekali, karena apa? Ketika kita mati, roh kita diambil Tuhan, tempat kita ada di Firdaus, bersama-sama dengan Tuhan. Yang tidak lahir kembali, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti akan mengalami kematian yang kedua, neraka kekal selama-lamanya. Tapi jangan bangga loh saudara, seringkali jadi orang Kristen, wah aku selamat, aku selamat. Tapi hidupnya tidak mencerminkan, semestinya kita harus takut mengasihi Tuhan, hidup berkenan, hidup layak, lebih sungguh-sungguh lagi, karena kita sudah diselamatkan. Oleh sebab itu perlu sekali kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita. Kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Biar Roh Kudus datang dalam hidup kita, supaya kita diberi kekuatan, diberi kemampuan menjalani hidup, tantangan pergumulan yang berat. Yesus hadir kepada dua orang,
Yesus juga hadir kepada saudara saat saudara tidak kuat, saat saudara lemah, saat saudara kekurangan, saat saudara sakit. Yesus itu hidup, iman saudara yang menyembuhkan, iman saudara yang memberikan kemenangan. Puji Tuhan, biarlah melalui perayaan Paskah pada hari ini, kita lebih mengenal, lebih merendahkan diri, lebih setia, lebih datang kepada Tuhan, supaya kita mengalami kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan ini, dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan di dalam perayaan Paskah ini memotivasi, memberi semangat, memberi gairah, supaya hidup kita tetap ada di dalam Tuhan. Jangan sampai di luar Tuhan, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Kita sudah tahu alamatnya. Bersyukur, berterima kasih. Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saya jemput sama-sama kita berdiri, singer bisa maju ke depan. Karya terbesar. Terima kasih kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup. Karya yang terbesar, pengorbanan-Mu, Engkau mati untuk kami, menebus dosa kami. Dan Engkau bangkit. Itulah sebabnya tidak sia-sia kami melayani, kami beribadah, kami berbuat bakti, berbuat baik kepada semua orang, berlayak di hadapan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, biar selalu di setiap waktu memuji menyembah. Kau sudah baik menyelamatkan kami, di setiap beribadah. Kasih kuasa-Mu tidak pernah berubah, sekarang, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar, karya terbesar, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi.
sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau mengajarkan kami mengenal Dia, mengenal Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang datang ke dalam dunia. Karena kasih, karena anugerahnya untuk kami orang berdosa supaya tidak binasa, supaya tidak mengalami kematian yang kedua, supaya kami masuk di dalam kerajaan kekal, kerajaan surga. Karena kami lahir baru, karena kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mungkin kita mengalami dan merasakan ada saatnya kita tidak melihat kuasa Tuhan karena persoalan, karena kesulitan, karena penderitaan. Jangan sampai kita tidak mengenal Dia, mengalami Dia, mengalami kuasa. Haleluya. Pergumulan apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Kesulitan apa yang saudara hadapi? Permasalahan apa yang saudara hadapi? Ada Tuhan. Ketika dua orang yang kehilangan harapan, kehilangan semangat, dia meninggalkan Yerusalem menuju ke kampungnya, ke Emmaus. Mungkin kita mengalami Emmaus, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, penderitaan, cobaan. Yesus hadir, siap menguatkan, menolong, memberkati saudara. Karya terbesar, kami mohon Pak Usuk berdoa, dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Sungguh besar ya Tuhan akan pengorbananmu. Engkau rela mati untuk menebus manusia yang berdosa ya Tuhan. Dan Engkau untuk kami ya Tuhan, Engkau mati buat kami, Engkau bangkit bagi kami ya Tuhan. Dan Engkau bangkit ke surga untuk menyediakan tempat untuk kami semua ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami terus ya Tuhan untuk mengenal Engkau lebih hari lebih dalam lagi ya Tuhan. Lebih hari lebih mengerti akan Engkau ya Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari dosa Tuhan. Ajarkan kami jangan sampai kami seperti dua orang ya Tuhan yang meninggalkan Yerusalem ya Tuhan, yang ke Emmaus ya Tuhan. Ajarkan kami terus untuk mengandalkan Engkau. Ajarkan terus kami untuk mengerti, mendalami, untuk mengikuti akan jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu sudah menguatkan di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Sehingga kami dibenarkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Biar firman tadi menjadi fondasi iman buat kita semua. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Biar yang kita beri ini dikembalikan Tuhan Yesus dengan berlipat kali ganda. Haleluya. Allah Yesus namanya
membuktikan Dia hidup. Ada Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, banyak lagi tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Warta sepekan. Warta Jemaat Ebenezer GBDI. Senin sampai Sabtu doa pagi jam 4 pagi. Selasa dan Rabu doa malam jam 6 sore. Kamis 4 April jam 6 WL Ibu Naniangga, acara ibadah firman Tuhan Ibu Erna. Hari Jumat ibadah pelayan altar jam 6 sore. Sabtu latihan musik untuk hari Minggu jam 7 malam. Minggu ibadah raya 7 April 2024 jam 7 pagi. WL Ibu Ernawati, singer Ibu Betlia Nusdiana dan Ibu Siti. Minggu ibadah remaja 7 April jam 6 sore. WL Saudara Yobel, firman Saudara Pesah. Sekian warta Jemaat GBDI Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh melalui hari ini ya. Kesempatan yang indah Tuhan sudah berikan untuk kita bisa merayakan Paskah bersama-sama. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Untuk anak sekolah minggu ya, nanti jam 4, anak-anak sekolah minggu nanti jam 4 ada lomba mewarnai ya. Jadi nanti anak-anak sekolah minggu jam 4 ada acara lomba mewarnai di tempat ini. Untuk anak pemuda remaja nanti sore juga ada game ya, ada games biasa jam 6 sore ya, ibadah anak-anak pemuda remaja. Dan mungkin nanti kalau masih ada sisa telur ya, nanti bisa dipakai untuk yang dewasa tapi minggu depan ya. Soalnya hari ini pelayanan kemendalan ya. Puji Tuhan. Nanti setelah ini, setelah kita doa berkat, kita bisa makan bersama-sama. Ngambil sendiri di belakang ya, ngambil sendiri di belakang, terus bisa duduk di sini ya. Jangan di luar, soalnya masih puasa ya. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama angkat satu pujian, kiranya Tuhan memberkati aku berlipat. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami sudah menyelesaikan ibadah kami bersukacita, kami diberikan kemenangan, kami diberikan pengharapan oleh Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk sepanjang hari ini. Biar kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, mukjizat Tuhan itu selalu terjadi di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan, yang Engkau sudah pilih, yang Engkau sudah tebus. Terima kasih Bapa di dalam surga, menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Oh Tuhan, mereka semua boleh melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Pakai mereka semua terus untuk melayani pekerjaan-Mu. Baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu, besar kecil pelayanan mereka, mulai depan sampai kepada ke belakang Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Dan kami percaya, kami pulang pada pagi hari ini, kami boleh membawa berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat rohani yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Anak-anak kami yang bersekolah Tuhan juga berkati dalam pendidikan mereka, masa depan mereka. Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang menyiapkan semuanya. Kami semua pekerjaan kami, oh apapun yang Tuhan percayakan pekerjaan kami, oh kami tidak sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kelancaran, Tuhan yang membukakan jalan kalau ada permasalahan dan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mau mengangkat tangan kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang memberikan keselamatan kepada kita. Dan Dia yang akan menolong kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing membawa berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari silakan ke belakang. Haleluya. Kebangkitan yang menandakan bahwa Dia juru selamat.